lagi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, semua yang mengganggu di atas mejanya tolong disingkirkan terlebih dahulu. Ibu hanya mau ada kertas dan satu buah pena saja. Oke? Kakak sudah siap? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Semuanya, tempat duduk, siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih kepada anak-anak hebat ibu. Apakah kita di sini teman-temannya ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini, ibu minta kita untuk nyanyi lagu bangun pagi dari tempat duduk saja. Oke? 1, 2, 3. Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, aplaus untuk kita semua. Ayo, tadi kita sudah menyanyikan lagu bangun pagi. Ada nggak yang di dalam ruangan ini yang membantu ibunya tadi pagi? Ayo. Ngapain aja? Menyapu. Ya, anak hebat. Terus apa lagi? Iya, pintar. Jadi anak-anak ibu semuanya masih ingat nggak pembelajaran kita tema 2 kemarin? Tentang keluarga. Sekarang kita akan mempelajari tema 3, subtema 1 dan pembelajaran 1, yaitu mengenai tugasku sehari-hari di rumah. Oke, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menyebutkan contoh tugas yang dilakukan di rumah. Yang kedua, mengidentifikasi alat-alat yang digunakan untuk membantu tugas rumah. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai tanggung jawab dan kerjasama dalam keluarga. Yang keempat, menentukan waktu pelaksanaan tugas rumah dengan benar. Dan yang kelima, yaitu menulis laporan sederhana tentang tugas di rumah. Terakhirnya yaitu kita membuat poster tentang pentingnya membantu orang tua. Jadi, materi yang diajarkan di sini ada 5. Yang pertama yaitu tentang IPA. Yang kedua PPKN. Yang ketiga matematika. Keempat bahasa Indonesia. Dan yang kelima yaitu SDDP. Baiklah anak-anak, untuk IPA ini kita akan mempelajari tentang, kita menyebutkan contoh-contoh tugas di rumah dan alat apa saja yang kita gunakan. Kalau tentang PPKN ini, kita mempelajari tentang kita menjelaskan nilai-nilai tanggung jawab dalam bekerja sama dalam keluarga.
Terus yang matematika ini kita akan menentukan waktu pelaksanaan tugas di rumah. Terus untuk bahasa Indonesia kita akan mempelajari membuat laporan sederhana tentang tugas di rumah. Serta yang terakhir adalah SPDP, yaitu tentang membuat poster tentang pentingnya membantu orang tua di rumah. Baiklah, ini adalah tema 3 tentang tugasku sehari-hari. Ibu mau anak-anak ibu memperhatikan ini, perhatikan gambar. Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Siapa yang bisa menjelaskan gambar yang ada di depan? Ayo, Rizka, silakan. Seorang anak membantu orang tuanya menjemur kain. Ya, pintar. Ada lagi pendapat lain? Pintar? Apa yang bisa dijelaskan? Ibu sedang menjemur pakaian. Iya. Ada lagi? Apa? Ayo, Rema. Anak sedang bermain, Bu. Salah. Ya, teman-teman. Ini bukan bermain, tapi membantu orang tua. Ya, anak-anak hebat itu. Jadi, siapa yang bisa menyebutkan apa manfaat kita membantu orang tua? Siapa itu? Ya, Pak Ustaz? Pahala. Ya, dapat pahala. Lagi, Supaya pekerjaan ibu lebih ringan. ya, meringankan pekerjaan ibu. Ada lagi? Biar dikasih jajan. Biar dikasih jajan bisa juga, tapi tidak boleh secara terus-menerus. Karena membantu orang tua adalah kewajiban kita sebagai anak. Ya. Ayo, coba pikirkan ini. Apa kegiatan yang bisa kita lakukan dalam membantu orang tua di rumah? Mencuci piring, ya hebat. Terus, Firly? Menyapu, ya pintar anak ibu ya. Nah, pintar. Untuk menyapu apa yang digunakan? Sapu, Bu. Terus, Bella, kalau ibu mau cuci piring apa yang digunakan? Spons. Ya, spons. Pintar. Caca, kalau ibu mau menghilangkan debu, apa yang kita gunakan? Kemoceng. Nah, ya, pintar anak ibu ya. Selanjutnya anak-anak, di sini kita kan telah mengenal yaitu jenis-jenis tugas kita yang bisa kita lakukan di rumah dalam membantu pekerjaan orang tua, yaitu mulai dari menyapu, mencuci, bisa juga dengan bermain dengan adik juga termasuk membantu orang tua. Karena seandainya orang tua kita sedang bekerja, dengan kita menjaga adik itu juga sudah meringankan beban orang tua kita. Selanjutnya di sini di semua yang ibu sebutkan dan anak-anak ibu sebutkan tadi, kita secara tidak langsung telah mempelajari yaitu tentang tanggung jawab, kerjasama, jujur, disiplin, dan rasa syukur. Kenapa, Bu? Yang pertama, tanggung jawab. Kita tanggung jawab itu karena kita sudah menyelesaikan tugas kita. Misalnya kita disuruh ibu kita menyapu rumah, kalau sudah kita kerjakan, itu namanya kita sudah bertanggung jawab. Terus kerjasama. Kerjasama itu apa, Bu? Yaitu saling membantu. Misalnya ibu mencuci piring, ayah misalnya mengangkat kain kotor, terus kita membersihkan mainan yang berserakan. Itu namanya kerjasama. Di sini juga kita akan mempelajari tentang kejujuran, yaitu kita tidak berbohong. Seandainya kita disuruh menyapu rumah oleh orang tua, terus ditanya, apakah sudah siap menyapu rumahnya? Terus kita menjawabnya sudah, padahal belum. Itu namanya tidak jujur. Yang keempat yaitu mengenai disiplin. Disiplin yaitu mengerjakan pekerjaan tepat pada waktunya. Apakah bisa anak-anak ibu mencuci piring di malam hari sebelum tidur jam 10 malam? Tidak. Sebenarnya kita mencuci piring setelah makan malam. Selanjutnya yaitu kita juga mempelajari tentang rasa syukur. Bersyukur kita karena telah memiliki keluarga yang lengkap. Jadi anak-anak, ibu minta kalian semua di rumah untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Terus selanjutnya kita masuk tadi ke alat-alat yang kita gunakan dalam membersihkan rumah.
Mulai dari apa? Ada yang namanya sapu, ada yang namanya kemoceng, ada spons, atau bisa juga dengan gayung. Kalau kita kan mandi menggunakan gayung. Terus selanjutnya yaitu manfaat kita dalam membersihkan rumah itu apa? Nah, nanti Ibu kasih pertanyaan ya. Selanjutnya kita mengenal waktu. Di sini bukan jam 1, jam 2, bukan begitu. Kita menggunakan waktu dalam mengerjakan pekerjaan di rumah. Contohnya, misalnya dari jam 6 pagi sampai jam setengah 7, kita itu merapikan tempat tidur. Terus, dari jam 12 sampai jam setengah 1 siang, kita misalnya mencuci piring. Jadi waktu itu yang kita pelajari. Waktu itu terus apa pekerjaan yang kita lakukan. Selanjutnya nanti kita juga belajar yaitu menulis laporan sederhana. Contohnya Ibu beri judul membantu ibu mencuci piring, atau sesuai ini membantu ibu menjemur pakaian. Nah, terus tugasnya yaitu misalnya kalau anak laki-laki ini mengambil pakaian dan memberikan kepada ibu. Nah, terus alat yang digunakannya apa? Tidak ada alat yang digunakan, cuma pakai tenaga, pakai tangan ya. Selanjutnya, bersama siapa tugas ini dilakukan? Ibu. Ya, bersama ibu, pintar. Terus kira-kira apa perasaan dari gambar ini? Senang, anaknya senang, ibunya senang, iya pintar. Ayo anak-anak, sekarang ibu minta diskusikan dengan teman-teman. Misalnya Rizka dengan Wela, Caca dengan Bella, Rini dengan Rina, terus Firly dengan Intan. Coba diskusikan tugas apa saja yang bisa kita lakukan di rumah dan apa manfaatnya. Ibu tunggu waktunya 2 menit ya. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Ayo Bella sama Caca boleh maju ke depan. Ayo, coba sebutkan. Kalau di kami berdua coba membantu ibu menjaga adik. Menjaga adik. Apa manfaatnya, Caca? Ibu bisa mengerjakan pekerjaan seperti memasak, mencuci. Iya, hebat. Ayo, beri aplaus untuk teman kita. Selanjutnya siapa yang mau maju ke depan? Ayo, anak ibu. Ayo, sekarang ibu mau tanya, Rini, apa pekerjaannya? Menyapu rumah, Bu. Nah, terus Rina, apa manfaatnya? Normal dibagi, Bu. Iya, pintar, hebat. Oke, anak-anak, ini adalah pekerjaan yang bisa kita kerjakan di rumah. Yang ini, apa namanya ini? Mencuci pakaian. Ya, itu memakai keranjang untuk memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Jadi alat yang digunakan adalah Mesin cuci. ya. Kalau ini apa ini? Membaskan baju. Apa alat yang digunakan? Spons. Boleh. Terus kalau ini? Memasukkan makanan ke kulkas. Ah, ya. Jadi kalau ini kita tidak menggunakan alat, tidak ada alat bantunya. Apalagi yang pakai alat bantu? Membersihkan debu. Nah, yang membersihkan ibu pakai kemoceng. Yuk, ini apa namanya? Sapu. Ini? Sikat. Ya. Kalau yang ini? Kalau ini? Ayo, siapa yang berani maju ke depan untuk mencocokkan nama tugas yang
kita kerjakan dengan alat yang kita gunakan. Oke, Rizka maju. Oke. Semuanya, Bu. Satu aja, berbagi dengan temannya. Dan cuci piring pakai phone. Iya, pintar. Siapa lagi? Boleh maju aja. Menyapu lantai menggunakan sapu. Iya, hebat anak ibu. Lanjut. Dalam mau, Bu. Iya, silakan. Ambil, Bu. Pakai kemeceng. Ya, hebat. Ya, lagi. Siapa yang mau? Caca, maju. Mencuci baju memakai ember. Iya. Yang terakhir bonus untuk ibu sendiri ya, yaitu menyiram tanaman menggunakan penyiram air. Oke, ini adalah nama tugas yang kita kerjakan dan alat yang kita gunakan. Udah paham semuanya? Sudah, Bu. Selanjutnya ini. Anak-anak ibu bacakan biar ibu saja yang menulisnya. Yang pertama yaitu menyapu halaman. Kira-kira jam berapa kita bisa mengerjakan pekerjaan ini? Pagi. Kalau pagi pada hari apa? Minggu. Oke, kita menggunakan harinya hari Minggu ya. Karena kita Minggu ada sekolah. pagi. Jam berapa ini misalnya? Jam 7. Jam 7 sampai misalnya jam 10. Wow, hebat sekali anak ibu. Cukup 30 menit saja ya. Intinya tidak usah satu perubahan ya. Misalnya sampai jam 7:30. Terus mencuci piring, misalnya jam berapa? Jam 8 malam setelah makan malam. Jam 8 malam itu berarti jam 20. Jam 20. Terus menyiram tanaman sebaiknya sekitar pukul. Kalau jam 5 itu jam 17.00. Merapikan tempat tidur. Jam berapa? Jam 6. Boleh, jam 6 karena jam 7-nya kita sudah di sekolah. Oke, banyak. Selanjutnya ibu juga ada nih. Bacakan dari tempat duduknya saja. Ayo coba Dela. Tugas di rumah. Misalnya judulnya Menulis laporan sederhana. Tulislah laporan singkat tentang tugas yang kamu lakukan di rumah. Judul titik-titik. ya apa kita kasih judul? Membantu ibu. Membantu ibu. Membantu apa? Apa tugasnya? Nah, mencuci piring misalnya. Misalnya mencuci piring. Tugas yang dilakukannya itu Membantu ibu. kebalik ya. Tugasnya adalah membantu ibu. Membantu ibu, tugasnya yaitu mencuci piring. Ini sebagai contoh ya. Alat yang kita gunakan adalah terus spons dan sabun. Sabun apa? Cuci piring. Ya. Terus dengan siapa kita melakukan? Dengan ibu. Boleh, kalau yang ada kakak boleh bikin kakaknya ya.
kita setelah melakukannya? Senang. Oke, ini nanti tugas di rumah ya. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Harus berbeda dengan contoh yang kita buat di depan. Oke, alhamdulillah anak-anak ibu hebat semuanya. Sudah bisa menjawab pertanyaan yang telah ibu berikan tadi ya. Terus anak-anak, di akhir pembelajaran ini ibu simpulkan. Tadi kita belajar mengenai apa yang pertama? IPA. IPA tentang apa? Tugas Di rumah. Terus alat yang ya, terus PPKN kita belajar tentang Tanggung jawab. ya tanggung jawab, apalagi kerjasama, apalagi disiplin, terus jujur, dan terakhir yaitu rasa syukur ya, rasa syukur. Terus pada matematika tadi kita mempelajari tentang waktu yang kita gunakan dalam mengerjakan tugas. Terus bahasa Indonesia membuat laporan ya. Terus nanti SBDP-nya seperti ini. Ibu minta anak-anak ibu semua membuat sebuah poster. Sebisanya saja, kalau bisa diberi warna. Terus jangan lupa dikasih judul. Aku anak rajin membantu orang tua. Atau judul lainnya bisa juga, aku adalah anak hebat bisa menyapu rumah. Boleh ya? Berarti tugasnya ada dua. Yang pertama tadi membuat laporan. Yang kedua membuat poster. Hebat anak ibu. Jadi anak-anak, pekerjaan di rumah itu adalah tanggung jawab semua anggota keluarga, bukan ibu saja. Karena kita masing-masing mempunyai tanggung jawab apa saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan usia kita. Tidak mungkin kita memanjat genteng. Kalau anak-anak bisanya mencuci piring, ya bantulah ibu kita dalam mencuci piring. Terus ibu harap anak-anak ibu semua terus membantu orang tuanya setiap hari. Karena disiplin membantu orang tua ini pekerjaan kecil namun hasilnya sangat besar di kemudian hari. Oke, ada paham anak-anak ibu? Paham. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak Ada. Udah paham semua? Masya Allah, hebat anak-anak ibu. Jadi baiklah anak-anak ibu, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ibu harap semua pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih.